Indonesia adalah negara yang berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan pendapat bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Namun, di zaman sekarang, pecahan sering muncul hanya karena seseorang tidak mampu menghargai perbedaan. Ucapan sederhana, tantangan kecil, bahkan komentar di media sosial dapat memicu konflik besar. Karena itu, integrasi bangsa sangat penting agar masyarakat Indonesia tetap hidup damai, rukun, dan bersatu. Ya Allah, capek kali hari ini. Ngampus dari pagi, belum lagi tugas. Kadang aku mikir, dosen tuh tidur nggak sih? Atau tiap malam cuman mikirin tugas baru buat mahasiswanya? Bukan dosennya nggak tidur, tapi emang kita yang nggak dikasih waktu untuk tidur. Belum lagi minggu ini banyak kali tugas kan? Iya, besok tapi belum masuk. Soalnya aku belum siap sepenuhnya. Iya tuh, tadi aku masih bingung tuh bagian kesimpulan presentasi kita kayak gimana. Makanya malam ini kita kerjakan aja di kos aku, biar cepat selesai. Setuju. Kalau enggak, besok pagi kita bisa panik semua. Iya, nanti aku bawa laptop ya, biar kita gampang ngerjain PowerPoint-nya sama revisinya. Kalau bisa jangan terlalu malam ya, karena besok pagi kan aku ada kegiatan di gereja. Oh iya, kegiatannya pagi kali ya? Iya, besok itu pelayanan sama latihan musik juga. Biasanya memang mulai dari pagi. Laptop juga ya di gereja? Lumayan, dari kecil memang udah ikut kegiatan seperti itu. Wah, ribet juga ya, punya teman sekelompok beda agama, jadwalnya beda-beda. Kadang lebih gampang satu circle semuanya sama. Maksud kamu apa, Aldi? Ya maksud aku seagama gitu, biar gampang ngatur waktunya. Jadi menurutmu karena kamu beda agama, kamu susah diajak berteman? Bukan gitu maksudnya. Aku cuma bercanda loh. Tahu nggak sih, kadang capek dengar kalimat seperti itu. Seakan-akan kami ini berbeda dengan kalian. Aku serius gak ada niatan nyinggung kalian. Masalahnya banyak orang selalu bilang gitu sambil ketawa, seolah-olah itu cuma candaan biasa aja. Padahal tanpa sadar, ucapan kayak gitu bikin kami ngerasa berbeda dan nggak diterima di sini. Kadang sesuatu yang kita anggap biasa tuh bisa nyakitin orang lain loh. Dan biasanya konflik besar itu dimulai dari hal-hal kecil seperti kayak ucapan kita sendiri. Mungkin buat kalian itu cuma ucapan sederhana ya, tapi itu sudah kami dengar sejak lama. Dari zaman sekolah bahkan, ada yang bilang lah lebih nyaman itu berteman sama yang seagama aja. Terus ada yang juga yang bilang, kalau misalnya kita beda agama pasti bakalan susah nyatu. Padahal kami nggak pernah loh membeda-bedakan orang saat berteman. Jujur, aku gak pernah mikir sejauh itu. Aku cuma bercanda. Makanya kita harus belajar menjaga ucapan, karena ucapan kecil ya bisa mempengaruhi orang loh. Apalagi masyarakat sekarang tuh gampang kali loh terpecah gitu hanya gara pendapatan gitu atau beda agama gitu. Padahal Indonesia ini berdiri karena keberagaman. Indonesia itu punya banyak suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Kalau semuanya itu harus sama, ya Indonesia itu nggak akan pernah jadi Indonesia yang sesungguhnya. Dulu waktu Indonesia belum merdeka aja, para pejuang bersatu loh untuk melawan penjajah. Ya kan ada menanyakan tentang agama kalian apa, suku kalian dari mana? Ada. Yang mereka pikirkan tuh cuma satu, bagaimana supaya Indonesia itu bisa bersatu dan merdeka. Maka sedih melihat masyarakat sekarang ini gampang saling membenci ya, apalagi karena perbedaan. Padahal para pahlawan dulu berjuang supaya kita itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Bukan supaya rakyatnya saling menjauh dan saling menghina. Aku sadar ucapan sederhana bisa bikin orang lain tidak merasa dihargai. Itulah kenapa toleransi itu penting. Tapi apa hubungannya toleransi dengan bela negara, Jor? Hubungannya besar. Bela negara tidak hanya tentang perang ataupun angkat senjata. Terus menjaga persatuan itu juga bagian dari bela negara. Saat kita menghargai orang yang berbeda agama dengan kita, berarti kita juga ikut menjaga kerukunan bangsa. Kalau masyarakat terus saling membenci karena perbedaan, Indonesia bisa terpecah. Nah itu berarti kita gagal menjaga perjuangan para pahlawan. Maaf ya, aku serius tidak ada niatan untuk nyinggung kalian. Kami tahu kok, tapi lain kali hati-hati ya, karena menghargai itu penting. Dan mulai sekarang lebih berhati-hati aja kalau ngomong. Iya, aku lebih belajar menghargai perbedaan.
Nah, tuh dia di, baru keren kau di. Karena Indonesia itu nggak butuh masyarakat yang saling membenci. Indonesia itu butuh masyarakat yang saling menjaga dan menghargai. Udahlah, malam ini tugas tetap lanjut kan? Tetap dong, asal jangan pulang subuh lagi. Siap ketua. Menurutku nih ya, seminar ini bagusnya kita bikin offline aja nggak sih? Soalnya kalau offline pasti nanti pesertanya lebih aktif nanti dia. Offline lagi sih. Kau tahu sendiri offline itu belum tempatnya, urus ini urus itu, konsumsi, belum harus ngumpulin semua biayanya. Kalau menurutku ya mending kita buat acara secara online aja. Aku tahu, tapi kalau kita bikin biasa-biasa aja, nanti mana ada mau mahasiswa yang ikut? Lah kan bukan berarti kalau kita ini buat acara online acara jadi jelek. Tergantung kita panitia penyelenggaranya juga. Iya, tapi kalau offline interaksi antar peserta itu pasti lebih aktif. Apalagi kita nih seminar tentang bela negara. Jadi mereka bisa merasakan kebersamaannya juga. Kau dari tadi pendapatmu aja yang mau didengar terus. Setiap kami ngomong ngasih pendapat nggak ada kau dengerin. Aku kan cuma kasih pendapat aja, Nyo. Iya, tapi cara kau ngomong itu loh, kayak ide orang lain itu nggak ada bagus-bagusnya. Gak ada aku bilang gitu loh ya. Iya, kau nggak ada bilang, tapi udah ada bicaramu itu. Seolah-olah ketika kami ngasih pendapat, kau nggak menghargai pendapat kami. Weh udah tuh weh, ngapa kalian ini? Santai aja lah. Ngapain sampai ribet-ribet kayak gini? Aku cuma mau acaranya ini berhasil, Nyo. Siapa yang nggak pengen acara ini berhasil? Semua dari kita pasti pengen acara ini berhasil. Tapi kan setiap kami memberikan pendapat, selalu mau nggak menghargai pendapat dari kami. Udah, jangan pakai emosi. Kalau semuanya bicara pakai emosi, rapat kita nggak akan selesai. Ya itulah kan namanya juga organisasi. Kan nggak semua organisasi itu pendapatnya sama. Jadi itu hal wajar. Iya ya, tahu aku perbedaan pendapat itu normal. Tapi gimana, capek juga nggak sih kalau setiap rapat itu pendapat kita nggak pernah didengar. Selalu pendapat dia aja yang didengar terus. Ya udahlah, aku minta maaf memang kalau cara penyampaianku salah. Aku cuma mau pendapatku didengar tadi. Iya sih, aku juga kebawa emosi sih tadi. Harusnya tadi aku ngomong baik-baik aja, jangan langsung marah-marah. Nah kalau gini kan enak nih. Jadi nggak usah lah ada apa-apa kita sendiri ribut-ributin. Kalau suasana gini, jadi kita mikirnya bisa lebih tenang. Sebenarnya perbedaan pendapat itu bukan masalah besar, tetapi justru organisasi bisa berkembang karena banyak ide dan banyak sudut pandang. Iya, karena kalau misalnya nih ya, semua pendapat kita di dalam organisasi ini sama, ya udah pasti organisasi kita tuh nggak akan berkembang. Iya juga sih ya. Iya. Masalah sebenarnya bukan dari perbedaan, tetapi bagaimana cara kita menghadapi perbedaan tersebut. Ya kalau semua orang merasa paling benar. Nah, jadi itulah kenapa organisasi itu perlahan bisa hancur. Karena rasa saling menghargai itu udah nggak ada. Iya, tapi kadang susah juga kalau kita merasa ide kita itu yang paling bagus. Tapi kalau semuanya orang mempertahankan ego masing-masing, maka konflik nggak akan pernah selesai. Berarti yang harus diperbaiki bukan perbedaannya ya. Ya. Ya tapi cara kita menyikapi perbedaan itu. Iya, karena bukan berarti persatuan itu harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan itu ketika banyak orang dengan perbedaan sudut pandang tetapi tetap duduk bersama tanpa menjatuhkan yang lain. Tapi kalau dipikir-pikir Indonesia kayak gitu juga nggak sih? Maksudmu gimana, Bang? Gini, Indonesia ini kan punya banyak suku, agama dan juga adat. Pasti banyak juga ego yang harus dipertahankan masing-masing. Makanya integrasi bangsa itu penting karena persatuan bangsa nggak akan pernah terjaga kalau masyarakatnya nggak mau saling menghargai. Ya karena itu juga termasuk bela negara. Kok bisa gitu? Ya karena bela negara itu bukan hanya kita melihat sisi-sisi untuk berperang, mengangkat senjata, tapi bagaimana cara kita menjaga kerukunan, lalu menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah tanpa perpecahan juga bagian dari bela negara. Nah itulah dia, kalau kita sebagai mahasiswa aja nggak bisa menghargai pendapat, gimana nantinya kalau kita tuh terjun ke dunia masyarakat? Iya juga ya, terkadang kita terlalu sibuk memikirkan ego kita sendiri sampai kita lupa tujuan awal kita bersama. Padahal kan tujuan kita sama ya, sama-sama acara ini sukses dan bermanfaat untuk mahasiswa juga. Nah itu, kalau tujuannya sama harusnya kita bisa mencari solusi bersama.
Karena dalam berorganisasi nih kerjasama emang lebih baik, tapi kita harus bisa misalkan yang mana ego pribadi, mana ego kita untuk mendorong diskusi ini agar menjadi tujuan kita. Nah itulah, kalau misalnya kayak tadi satu orang marah, satu orang yang lagi balas marah, ya organisasi kita tuh nggak akan benar, nggak akan selesai masalahnya. Benar juga, kadang yang bikin masalah itu besar bukan karena pendapat kita, tapi karena emosi kita sendiri. Oke, mulai sekarang kita harus belajar cara menyikapi perbedaan itu dengan dewasa. Ini kalau ada perbedaan kita bisa diskusi baik-baik ya. Karena orang yang dewasa bukan orang yang selalu menang debat, tetapi yang bisa menghargai pendapat orang lain. Ya udahlah weh, sekarang gini aja. Aku punya usulan, gimana kalau kita itu adain acara seminar hybrid. Seminar hybrid ini sebagian orang itu kita ada di lokasi dan sebagian lagi ada di Zoom ataupun secara online. Nah, bagus tuh. Jadi kan kalau ada peserta yang bisa ikut, langsung datang ke lokasi. Kalau ada yang berhalangan, dia masih tetap bisa ikut secara online kan? Iya. Jadi kalau kayak gini kan lebih enak nih kita bicarakan baik-baik. Jadi segala sesuatu yang kita diskusikan itu ada jalan tengahnya tanpa harus ribut-ribut. Iya, jangan karena ada perbedaan pendapat kita jadikan alasan untuk bermusuhan. Justru dari perbedaan kita belajar saling menghargai dan saling memahami. Oke, mulai sekarang kalau kita adain rapat kita jangan kebawa emosi lagi. Setuju. Iya, setuju. Karena kalau kita sendiri nggak bisa menjaga persatuan, gimana kita mau ngajak orang lain untuk mencintai Indonesia kan? Nah, itu baru namanya bentuk semangat bela negara. Iya, besok-besok jangan kayak gitu lagi. Iya. Oke. Maaf. Siap. Maaf juga. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Beda suku, budaya, bangsa, dan cara berpikir adalah hal yang selalu ada di kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Justru perbedaan mengajarkan kita tentang toleransi, rasa hormat, dan arti persatuan. Jika masyarakat terus mempermasalahkan perbedaan, maka persatuan bangsa akan hilang. Karena bangsa yang kuat bukan bangsa yang semua masyarakatnya sama, tetapi bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu hidup di tengah rukun dan keberagaman. Sekarang kami sadar menghargai orang lain, menjaga ucapan, dan menghormati perbedaan termasuk dalam bela negara. Karena bela negara itu bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang persatuan Indonesia. Kami berbeda agama, kami berbeda pendapat, Kami berbeda suku, Tetapi kami tetap satu Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua.